7 hari sebelum ujian nasional tingkat SMK dan SMA dilaksanakan, seluruh murid kelas 12 dijadwalkan menginap di sekolah. Itu adalah tradisi di sekolahku. Kami akan dibimbing untuk melakukan tirakat dalam rangka meraih kelulusan 100% tanpa contekan. Dengan berdoa kepada Sang Maha Kuasa lewat wirid serta zikir sebagai usaha seorang pelajar. Jadwal hari pertama sudah ditentukan. Kami semua diwajibkan berpuasa. Puasa seperti biasa, sahur dan buka layaknya puasa sunnah. Membaca wirid yang ada beberapa bagian. Setiap bagiannya dibaca 1.000 sampai 10.000 kali. Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Aku berdiam diri di musola sambil menunggu maghrib. Baru beberapa langkah menuju teras musola, ada seseorang yang lewat dengan cepat hingga membuatku kaget dan terdorong keras ke tembok. Aku merinding. Seumur-umur belum pernah mengalami hal aneh seperti ini di sekolah. Aku memilih berbalik arah dan kembali menuju kelas. Sejak saat itu, aku jadi sering mimpi buruk. Menginap di sekolah sudah memasuki hari kelima. Semua teman-temanku masih baik-baik saja dan menikmati proses yang diarahkan oleh Pak Soleh. Sedangkan aku sudah gelisah, ingin pulang. Besok mulai puasa Pati Geni. Diawali dengan sahur, lalu berpuasa hingga bertemu jam sahur kembali. Selama puasa Pati Geni, kita diwajibkan untuk membaca wirid. Malam ini adalah malam terakhir les mata pelajaran ujian nasional. Selama seminggu kami benar-benar diajarkan hidup tirakat. Tidak ada hiburan televisi, bermain bebas, ponsel pun belum banyak pada saat itu. Sepulang les dari kelas 12A, aku berniat untuk langsung tidur. Supaya saat puasa Pati Geni dimulai, aku fit dan tidak kurang tidur. Karena nanti kami dilarang untuk tidur, benar-benar melek sampai jam sahur kembali. Sesampainya di kelas, para murid perempuan sudah berjejer rapi tidur di posisi masing-masing. Aku memilih tempat yang kosong di dekat Najwa. Baru saja aku menjatuhkan tubuh di atas tikar, aku melihat seperti ada bayang-bayang di atap kelas. Bayangan itu samar berbentuk kepala. Hanya kepala saja. Aku segera berbaring dan menutup kepalaku dengan selimut. Segala zikir kubaca, berharap itu hanya halusinasiku saja. Tiba waktu sahur di saat puasa terakhir. Puasa Pati Geni. Semua murid berkumpul di aula untuk sahur bersama seadanya. Setelah 5 hari menjalankan puasa sunnah, mutih, nganyep, ngerowot, dan sekarang Pati Geni. Kami jadi sudah terbiasa. Bangun pagi, sholat tahajud, makan sahur, membaca wirid, sudah menjadi kebiasaan baru kami sekarang. Setelah sahur, dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Berikutnya aku berniat pergi ke sungai untuk mencuci. Sekolah kami terletak di perkampungan yang dekat dengan kebun dan sungai. Benar-benar suasana alam yang sangat tenang. Bangunan yang sudah sedikit lusuh berdiri kokoh di antara kebun dan hutan. Karena pepohonan tinggi di mana-mana, lurus dan melalui jalan yang menurun akan ada sungai besar tempat orang kampung mencuci pakaian dan mandi. Aku bergegas mengemas pakaian ke dalam ember. Aku pergi ke sungai bersama dengan Winarti. Kami berjalan berdua menuju sungai. Jalan sedikit terjal dan menurun. Ada kerikil memenuhi tanah basah karena embun semalaman. Hari masih sedikit gelap, belum terang sempurna. Langit masih memerah jingga dan matahari masih mengintip. Langkahku terhenti di depan segerombolan pohon bambu yang tiba-tiba berderit. Bunyinya sedikit aneh, tidak ada angin dan pohon lain tidak bergerak daunnya sedikit pun. Tetapi segerombolan bambu di depanku berayun-ayun hingga menghasilkan deritan yang menyeramkan. Seperti ada yang memanggil namaku, tapi sangat samar. Aku masih berusaha mendengarkannya sekali lagi. Jika tidak terdengar lagi, mungkin benar aku salah dengar. Nyatanya, suara itu muncul sekali lagi lebih keras. Sedangkan Winarti yang tidak sadar aku berhenti di sini, entah sudah sampai mana dia. Dengan ketakutan, aku terus berdoa sambil melanjutkan perjalanan ke sungai. Dadaku bergetar hebat, nafas terengah-engah dengan keringat yang bercucuran.
Gemericik air sungai sudah terdengar dengan jelas. Ilalang yang tumbuh memenuhi sisi jalan sudah terlihat dengan jelas. Winarti juga sudah sampai di sungai. Ia bahkan sudah mulai mencuci tanpa menungguku. "Curang kamu, Win. Udah mulai nyuci duluan aja," teriakku dari atas. Karena memang posisiku masih di jalan turunan, sedangkan Winarti ada di sungai. "Lah, kamu dari tadi udah nyuci, Nit. Kok malah ada di atas itu lagi? Udah kelar kamu nyucinya?" balas Winarti yang juga berteriak. Aku heran. Sejak kapan Winarti merasa aku sudah mencuci? Jelas aku masih berdiri di sini dengan ember penuh pakaian kotor. Aku bergegas turun, langsung turun ke air, meletakkan ember di atas batu, mengeluarkan semua pakaian dan mulai menyikat satu persatu. Tidak kuhiraukan ucapan Winarti tadi. Ku percepat menyikat agar selesai bersama. Aku tidak mau pulang sendirian. Kali ini rasa takut sudah menjalar dalam rongga dada. Suasana sungai hening. Teriakan kami seolah menjadi suara yang terakhir ku dengar. Winarti dari tadi diam dan fokus mengucek pakaiannya. Sejak kapan dia mencuci dengan cara aneh seperti itu? Seperti nenek-nenek yang mencuci baju. Dikucek lalu digebuk-gebukan ke batu. Diperas, kemudian dicelupkan ke air sampai busa hilang dan diperas kembali. Begitu sampai embernya hampir penuh oleh cucian yang sudah bersih. Winarti tidak bergeming, sama sekali tidak berbalik dan bergerak. Aku iseng menyentuh pundaknya. Niatku akan mengerjai dia setelah dia berbalik kepadaku. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Aku berlari, tidak peduli dengan cucianku. Langkah terseok-seok menyusuri jalan yang kini menanjak dan licin. Aku berusaha kabur. Dia bukan Winarti. Dia setan. Setelah kejadian di sungai, aku lebih sering menyendiri. Laras dan Astri, kedua teman baikku pun heran dan menjauhi aku ketika aku diam saat mereka ajak bicara. Aku masih syok, sangat trauma. Bagaimana tidak? Sepulang dari sungai, aku melihat Winarti masih asik membaca wirid bersama teman yang lain. Lantas, dengan siapa aku ke sungai? Hari itu mendung. Senin pagi jadwal ujian nasional Bahasa Indonesia. Satu kelas hanya diisi 20 murid. Ya, setan perempuan yang menjelma sebagai Winarti masih terngiang di ingatanku. Berkali-kali aku coba melupakannya, tapi masih terus mengganggu. Aku bahkan bergidik saat bertemu Winarti, padahal dia tidak salah apa-apa. 4 hari berturut-turut menjalani ujian nasional, aku bersyukur tidak mengalami hal yang aneh. Bahkan, aku mengerjakan ujian dengan sangat mudah. Kubayangkan lagi kejadian demi kejadian yang janggal. Seolah ada yang ingin menyampaikan pesan. Dari awal sekelebat bayangan menuju musola, bayangan kepala di atap kelas, dan setan di sungai itu. Pak Soleh memberikan instruksi kepada semua murid bahwa sore ini kita bisa pulang. Tetapi sebelum pulang kita harus kerja bakti, membersihkan kelas, musola, dan kamar mandi. Setelah semua kegiatan selesai, kami pulang dijemput orang tua masing-masing. Tetapi tidak denganku. Aku tinggal bersama nenek dan kakek. Mereka sudah tua. Dan aku harus pulang sendiri. Sebenarnya bisa saja kakek menjemputku. Tetapi karena ponsel pada zaman itu masih langka, aku tidak bisa mengabari kakek. "Ayo Nit, aku antar pulang." Suara yang sangat khas membuat jantungku berdetak lebih kencang. "Pandu." Aku membalikkan badan, memastikan itu benar-benar Pandu. Pria yang aku suka sejak kelas 10. 3 tahun memendam rasa, tiba-tiba dia menawarkan pulang bareng. Itu benar-benar Pandu dengan motor Satria FU warna hitam. Seragam putih abu masih melekat di tubuhnya
dengan senyuman yang membuatku selalu betah saat di kelas. Dia nyata berhenti di sampingku. "Nit," panggilnya lagi. "Boleh, Pan," jawabku mengiyakan. Semua melihatku bertanya-tanya, bagaimana bisa Pandu yang selalu cuek sekarang mengantarkan aku pulang. Padahal Laras adalah orang yang sering dia antar. Kenapa sekarang dia mengantarku? Banyak pertanyaan di otakku sampai aku lupa menikmati momen bersejarah itu. "Terima kasih ya, Pan. Gak mampir dulu," tawarku padanya. "Sama-sama, Nit. Enggak, lain kali aja. Aku pulang ya," ucap Pandu. Bayangan menyeramkan seketika sirna oleh kejadian itu. Aku mulai ceria lagi, sampai lupa mau curhat sama nenek dan kakek. Semua berjalan normal seperti biasa. Setelah ujian, sekolah libur sampai hari Minggu. Aku beristirahat dan menghabiskan waktu bersama nenek dan kakek di rumah. Ikut berbelanja di pasar sesekali, memasak, dan mencuci ke sungai. Saat itulah ingatan buruk kembali muncul. "Ujiannya lancar?" tanya nenek. "Alhamdulillah lancar, Nek," jawabku. Meskipun sungai ini berbeda, tetapi alirannya masih menyambung sampai ke sungai di kampung sekolahan. Pikiranku melayang entah kemana, membayangkan hal yang tidak-tidak sampai lupa waktu aku sedang membilas. Hanyut sudah baju kesayangan kakekku. Aku habis diomeli oleh nenek. Bibirnya komat kamit dengan suara yang nyaris tidak bisa kudengar. Pukul 8 malam, mataku sudah ingin terpejam. Aku masuk ke kamar dan menata bantal. Tidak lupa aku matikan lampu dan memakai selimut. "Nita!" Lagi-lagi suara itu, suara yang merintih menyebut namaku samar-samar. Kubuka mata perlahan tetapi berat. Badanku kaku, susah digerakkan, seperti ditindihi batu besar. Mungkin seperti itu ibaratnya. Pelan-pelan ku coba mengedipkan mata agar terbuka. Pemandangan setelah mataku berhasil terbuka adalah sosok nenek yang berdiri di ambang pintu kamarku. Aku ingin berbicara dan berteriak, tetapi bibirku terkunci. Aku berusaha mengucapkan bismillah, tetapi badanku masih tidak bisa bergerak. Nenek masih berdiam diri di ambang pintu. 100% aku yakin itu bukan nenek. Tepat di atas nenek berdiri jam dinding terpasang menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Mata aku pejamkan lebih lama, berharap saat membuka mata sosok itu sudah hilang. Benar, saat kubuka mata kembali, nenek sudah tidak ada di ambang pintu. Namun, lebih dekat lagi denganku. Sekarang nenek justru tidur di sampingku, memelukku dari belakang dengan aroma wangi pandan yang menyeruak. Aku benar-benar merasakan tangan nenek begitu dingin. Wirid dan zikir terus kulafalkan dalam hati. Aku berdoa memohon, jika ini benar-benar nenekku, maka kubiarkan dia memelukku selama yang dia mau. Tapi jika ternyata dia hanya jelmaan setan, mohon selamatkan aku. Ku pejamkan mata sekali lagi. Mulutku masih komat kamit meski tidak bersuara. Rasa berat dan kaku hingga keajaiban Tuhan akhirnya datang. 15 menit menahan ketakutan benar-benar tidak masuk akal. Bibirku yang dari tadi kaku tiba-tiba bisa mengucapkan bismillah dengan lantang. Seketika itu tangan dan kaki serta badan bisa lepas. Tidak kaku lagi. Seperti baru saja diikat dan dikurung di sebuah gudang rasanya. Aku mengucapkan syukur setelah bisa bergerak dan duduk di atas kasur. Aku masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Seumur hidup, melihat hal yang tidak kasat mata baru kali ini kurasakan. Setelah melihat hal seperti itu, aku selalu menyendiri, merasa sesak, takut, dan merasa aku ini aneh. Aneh dari kebanyakan orang. Aku takut jika aku bercerita, mereka tidak akan ada yang percaya.
Aku takut aku hanya akan berimajinasi terlalu jauh. Lebih baik ku pendam sendiri, berharap semua itu akan hilang jika aku berani menghadapinya. Hari itu sekolah sudah mulai masuk. Lega akhirnya ujian telah terlaksana. Kami menghabiskan waktu untuk membahas masalah secara terpisah di sekolah. Sementara yang lain asik mengobrol masing-masing, aku memilih pergi ke perpustakaan. Di sana sepi dan tidak ada orang. Murid kelas 10 dan 11 sedang melaksanakan ujian semester akhir. Kutarik kursi dan membaca buku yang sudah kupilih dari rak samping kursi. Lama-lama aku merasa tengkuku berat, seperti tertindih batu. Telingaku panas, tetapi telapak kaki dan tangan terasa dingin. Kepala pusing seperti tertusuk benda tajam. Aku bersandar ke punggung kursi, tetapi itu justru semakin menjadi-jadi. Ingatanku kembali kepada kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Semakin teringat, kepalaku semakin pusing seperti diremas. Suasana yang sepi, tidak ada orang lewat, membuatku bingung harus minta tolong kepada siapa. Perutku tiba-tiba mual, seperti ingin muntah tetapi tidak bisa. Aku mencoba berdiri dan berjalan keluar. Tapi tepat aku bergerak, ada bayangan secepat kilat menghantam tubuhku sampai terpental ke tembok. Semuanya gelap. Terdengar banyak suara ribut menyebut namaku berulang kali. Kudengar samar-samar bacaan doa, takbir, dan istighfar. Mataku masih terasa berat untuk dibuka. Hingga terasa dingin dan basah pada wajahku. Dan tiba-tiba aku bisa membukakan mataku. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Sementara mataku masih kubuka dengan pelan, aku mengitarkan pandangan di sekitar. Mereka justru mengucap syukur tidak henti, membuatku semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa kesurupan, Nit? Seru Najwa. Aku sendiri tidak sadar dan bingung. Entah harus kujawab apa. Badanku masih terasa lemas dan perih. Kamu tadi kesurupan. Suaramu aneh berubah seperti pria. Kamu mengacak-ngacak dan membuat perpustakaan berantakan. Suaramu sampai terdengar ke kantor guru. Setelah saya coba menenangkan, kamu justru minta nanas. Ardi langsung mencarikan nanas dan kamu memakan nanas dengan kulitnya. Memang tidak habis, karena saya mencoba menolong dengan doa sebisanya, sampai akhirnya kamu bisa sadar seperti ini, Nita, ucap Pak Guru menjelaskan. Mendengar penjelasan Pak Amri, jantungku merasa sesak. Bulir bening tidak tertahan lagi dari tempatnya. Seragamku kotor dan juga basah, penuh noda tanah. Badanku masih sakit, tetapi lebih sakit mendengar kenyataan yang Pak Armi katakan. Aku tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tetapi sekarang semua hal aneh terjadi tiba-tiba tanpa aku tahu sebabnya. Bu Ninik menyuruhku pulang dan akan diantarkan oleh Pak Slamet TU di sekolah. Tetapi tiba-tiba Pandu berkata akan mengantarku pulang. Semua terkejut, begitu juga denganku. Dari melihat Winarti dan nenek yang sebenarnya bukan mereka, ditambah sikap Pandu yang berubah 180 derajat terhadapku, siapa orang yang tidak bingung jika menjadi aku? Tak sengaja kulihat Ardi memandang kami dari kejauhan. Aneh, tidak seperti biasanya. Pandangan itu seolah benci. Pandangan benci melihat kami berdua. Sesampainya di rumah, nenek menyambutku dengan khawatir ketika melihat langkahku sempoyongan turun dari motor. Ku kedipkan mata ke arah Pandu, memberi kode supaya tidak menceritakan kejadian di sekolah. Aku hanya berbicara kepada nenek kalau aku tidak enak badan, meriang. Makanya aku disuruh pulang oleh Bu Guru. Aku dan nenek langsung masuk ke dalam rumah.
Kemudian Pandu berpamitan dan kembali ke sekolah. Setelah istirahat seharian, aku siap untuk masuk sekolah, mengumpulkan beberapa tugas ujian praktek yang memang harus dikumpulkan hari ini. Karena kakek dan nenek sudah pergi ke sawah setelah subuh, tidak ada yang mengantarku sampai ke sekolah. Begitu juga dengan kedua adikku yang masih SD dan SMP. Suara klakson mengagetkanku. Mas Ramlan, salah satu tetanggaku yang akhir-akhir ini sering ke rumah, berawal karena paketan yang nyasar. Dia mengantarkan aku ke sekolah dengan motornya. Aku sudah menolak, tetapi Mas Ramlan tetap memaksaku akan mengantarkan ke sekolah. Suasana sekolah seperti biasa, tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu sepi. Winarti dan Najwa terlihat baru saja sampai dan masih duduk di depan gerbang sekolah. Wah, Nit, akhir-akhir ini pesonamu bagus ya, ucap Najwa dengan girang. Iya Nit, kemarin Ardi gesit banget nolongin kamu, nyari Nana secepat kilat ke kebun. Pandu juga, udah 2 kali tuh dia nganter kamu pulang. Padahal dulu dia sama sekali gak pernah nengok kamu. Sekarang siapa lagi tuh Nit? Sambung Winarti mulai menginterogasiku. Dia tetangga Win, Wak. Cuma pas lewat aja, makanya nawarin bareng, ucapku menjelaskan. Sejak tirakat sebelum ujian dilaksanakan, Pak Soleh tidak hadir ke sekolah. Dia dijadwalkan keluar kota untuk urusan sekolah lain. Sehingga syukuran tirakat yang sukses dilaksanakan akhirnya ditunda. Harusnya minggu ini acara dilakukan. Semua diundur sampai Pak Soleh kembali. Hari itu di kelas, semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Perasaan itu muncul lagi. Mual dan ingin muntah, tapi kali ini berbeda. Dadaku sesak, sangat sesak, sampai sulit bernafas. Rasanya seperti kehabisan oksigen. Nafas tersenggal-senggal. Ku cengkram dadaku dan sesekali kupukul berharap bisa kembali bernapas. Hingga aku kehilangan keseimbangan dan jatuh seketika. Semua kaget berhamburan menuju ke tempat aku tersungkur. Ardi dengan sigap menyangga kepalaku. Pandu juga sudah ada di dekatku, tidak berhenti bertanya, aku kenapa? Aku tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Dadaku semakin sesak dan akhirnya Pak Amri memutuskan untuk membawaku ke rumah sakit. Mas Slamet membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Rasanya sudah sangat sesak dan berat di dadaku. Bu Nunik panik dengan berkali-kali beristighfar dan mengelus rambutku. Pak Amri sibuk dengan telepon genggamnya, entah menelepon siapa. Tiba di IGD, perawat laki-laki yang bertugas langsung mendekat dan membawaku ke ruang tindak. Sementara aku diperiksa oleh dokter jaga, perawat sibuk menanyai Bu Nunik dan Pak Amri tentang kronologinya. Saking sesaknya, aku tidak sanggup untuk berbicara lebih banyak. Hingga tersadar, tanganku sudah dipasang jarum infus. Ada Pandu dan Ardi di dekatku. Mereka masih diam, menungguku dengan wajah yang tegang. Aku berusaha bangkit perlahan, tetapi Ardi menahanku. Dia berkata bahwa aku terkena serangan jantung. Tak lama, Laras dan Asri datang, bersamaan dengan perawat wanita yang datang membawa baskom stainless berisi air hangat dan waslap. Tanpa menunggu persetujuanku, Ardi dan Pandu pergi untuk mengambil baju ganti untukku. Sepertinya mataku terkutuk. Dimanapun aku berada, ada saja yang tidak aku inginkan. Di depan cermin wastafel, terlihat bayangan wanita yang mengerikan. Aku tahu itu bukan manusia. Jelas saja, di depan cermin tidak ada orang berdiri. Aku mencoba tenang dan diam. Aku takut dianggap gila jika aku berteriak. Namun, bayangan itu semakin jelas. Matanya merah, rambut terurai panjang, mulutnya sobek dengan darah yang menetes. Aku memejamkan mata
Saat kembali kubuka, bayangan itu masih ada. Aku memang menderita penyakit turunan asma. Tetapi dengan diagnosa jantung untuk usia semudaku rasanya aneh. Dengan membawa baju ganti, Ardi dan Pandu datang bersama dengan saudara-saudara nenek. Sedangkan nenek dan kakek masih belum pulang dari sawah. Setelah para tetangga pulang, kakek dan nenek datang. Pandu, Adi, Laras, dan Asti masih duduk dengan alas tikar. Karena hari mulai gelap, teman-temanku pamit untuk pulang. Kakek juga pulang. Ada 5 bed di kamar rawat. Bed sebelahku kosong, tetapi sebelahnya lagi ada pasien. Seberang depan juga ada 2 bed dengan masing-masing 1 pasien. Semua yang ada di ruangan ini adalah pasien penyakit dalam. Antara bed satu dengan yang lain terdapat tirai hijau yang membatasi. Kejadian di cermin wastafel sebelumnya teringat kembali. Efek suasana yang semakin malam semakin hening. Hanya ada suara jangkrik yang mendominasi karena ada sawah yang luas di belakang bangunan rumah sakit. Kulihat sepertinya semua sudah tidur. Nenek juga sudah memejamkan matanya. Hanya beralaskan tikar dan selimut di lantai. Ada sesuatu yang didorong, seperti suara troli obat yang didorong perawat. Aku langsung duduk di bed dan menengok ke arah jendela, tetapi sepi. Tidak ada siapapun yang lewat di sana. Ruang perawat juga jauh. Tidak ada suara orang sama sekali. Duar! Aku melonjak kaget. Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup sendiri, lalu berderit terbuka kembali. Tidak ada orang yang berjalan ke arah kamar mandi. Tidak ada angin. Bahkan ruangan ini hanya ada kipas angin di ujung. Anginnya tidak mungkin sampai ke kamar mandi. Herannya, nenek sama sekali tidak mendengar. Yang lain juga tidak dengar. Pintu itu menggebrak sendiri. Lagi-lagi tengkukku terasa berat. Aku berusaha memejamkan mata, tetapi tidak bisa. Kulafalkan istighfar sebanyak mungkin. Jangan sampai di rumah sakit aku kesurupan. Maaf untuk para penunggu pasien, harap keluar sebentar. Saya akan membersihkan ruangan. Ucap seorang staf cleaning service dengan peralatan kebersihan di troli dorongnya. Nenek dan para penunggu pasien lain keluar. Tapi tunggu dulu. Wanita yang barusan lewat di belakang nenek mirip seseorang. Rambut ikal panjang tergerai. Memakai gamis putih, berjalan dari arah ujung ruangan ini. Apa dia penunggu pasien? Wajahnya mirip seseorang. Tapi entah siapa. Sementara di ruang kamarku dibersihkan, aku masih memikirkan orang yang tadi. Entah apa yang membuatku merasa harus memikirkan orang itu. Rasanya aneh, seperti ada keterkaitan dengan sesuatu. Aku akhirnya izin dengan petugas kebersihan untuk menunggu di luar. Aku mendorong tiang penyangga infus dan berjalan keluar kamar. Di luar ada kursi panjang untuk penunggu pasien. Duduk di sana, disuguhi hamparan sawah hijau yang setengah menguning. Angin sepoi membuat segerombolan padi meliuk ke kanan dan ke kiri. Bagus ya Mbak sawahnya, celetuk seseorang di sebelahku. Aku mengiyakan tanpa melihat dia siapa. Mataku sibuk mencari nenek. Entah kemana perginya nenek. Meskipun sudah sepuh, nenek memang tidak bisa diam begitu saja. Aku menyerah. Nanti nenek juga akan balik. Gak mungkin nenek pulang tanpa pamit. Aku kepikiran dengan orang yang mengajakku bicara. Ku tengok sebelah, tidak ada orang sama sekali. Lagi-lagi aku merinding. Bertanya tentang siapa yang mengajakku berbicara. Tiba-tiba ada suara tangisan menggema di ruang seberang. Tertulis sebuah papan di atas pintu, Anggrek 13.
Tak lama ada bed yang didorong dengan sesosok terbaring ditutup selimut. Sekujur tubuh sampai tidak terlihat. Mungkin ada hubungannya dengan tangisan yang kudengar saat bed itu sampai di depanku. Selimut putih yang terdapat sedikit bercak merah tersingkap karena angin yang kencang. La ilaha illallah. Aku kaget bukan main. Wajah yang mirip dengan penampakan yang kulihat tadi pagi di kamar mandi. Rambutnya ikal, panjang, tergerai, hingga menjuntai dari bed. Wajahnya hancur, ada goresan yang masih merah. Kanan kiri mulutnya ada perban menempel. Mungkin mulutnya sobek, seperti penampakan yang kulihat. Aku refleks menutup mata dengan kedua tangan. Bed itu berhenti tepat di depanku saat kedua perawat berusaha menutup kembali selimut yang tersingkap angin. Anginnya kencang. Sudah biarin saja, nanti kita tutup di sana, kata salah seorang perawat. Setelah suara bed tidak lagi didengar, ku buka kembali tangan yang menelungkup di wajah. Kemudian ada ibu-ibu dengan suara parau yang histeris. Ya Allah Rina, gak mungkin, ini gak mungkin. Begitu kira-kira ucapan ibu-ibu itu. Suara itu berlalu bersama perginya dia mengikuti dua perawat. Kasihan ya, masih gadis loh itu sudah meninggal dengan tragis. Dia meninggal karena kecelakaan kemarin siang. Kayaknya gak lama setelah mbaknya masuk sini, ucap seorang ibu-ibu yang duduk di sebelahku. Aku mengangguk mendengar cerita itu. Akhirnya aku berpamitan untuk kembali masuk kamar. Kamar sudah bersih dan hanya ada pasien yang sedang beristirahat di dalamnya. Nenek juga belum kembali. Aku tidur sebentar supaya bisa melupakan kejadian barusan. Kejadian aneh yang mengerikan. Melihat sosok yang meninggal karena kecelakaan tragis. Mentari sudah merangkak naik. Siang itu sangat panas. Jadwal dokter untuk memeriksaku diundur beberapa menit. Nenek dijemput kakek setelah tadi disuruh keluar oleh petugas kebersihan. Dia menitip pesan pada perawat jaga untuk menyampaikannya kepadaku. Aku duduk di atas bed dan melamun, membayangkan runtutan kejadian satu demi satu. Kupikir semua kejadian aneh berawal dari tirakat di sekolah. Tiba-tiba Winarti masuk dan menghambur memelukku. Ada Najwa, Ardi, dan Mas Slamet juga. Mereka menanyakan kabarku. Aku mengucapkan kalau aku baik-baik saja. Kami mengobrol dan tertawa. Tetapi tertawa terdengar aneh. Seperti ada tertawa lain selain mereka. Tubuhku mulai kaku dengan pandangan mengitari seluruh tempat ruangan. Tidak ada yang tertawa kecuali mereka. Lantas, suara siapa tadi? Winarti tiba-tiba berhenti tertawa setelah melihat ekspresiku. Dia bertanya ada apa. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya tersenyum. Derap langkah terdengar dari depan. Seperti suara beberapa langkah kaki menuju ruangan. Perawat cantik datang dengan buku di tangannya mendekatiku dengan dua perawat lain dan seorang pria tinggi. Mungkin dia adalah dokter yang akan memeriksaku. Setelah semua pengecekan dilakukan, dokter berkata kalau aku bisa pulang hari ini juga. Hatiku senang mendengar penjelasan dokter. Dokter keluar dengan beriringan bersama suster. Dari seluruh pasien di sini, cuma aku yang belum diperiksa, karena yang lain sudah diperiksa sejak pagi tadi. Aku pun meminta tolong kepada Ardi untuk memberitahu kakek dan nenek di rumah kalau aku bisa pulang hari ini. Tapi Ardi malah meminta untuk pulang bersamanya saja. Aku bingung karena harus mengurus administrasi. Ardi pergi keluar ruangan, mungkin menemui Mas Slamet. Winanti dan Najwa membantuku membereskan pakaian, selimut,
dan peralatan lain yang dibawa nenek kemarin. Tak lama juga perawat datang melepas jarum infus yang 2 hari terpasang di punggung telapak tanganku. Ardi bersama Mas Slamet datang dengan kursi roda, menyuruhku untuk naik ke atasnya. Kepulanganku di rumah disambut hangat oleh nenek dan kakek serta beberapa tetangga. Aku langsung ke kamar, nenek mengikutiku masuk dan duduk di sampingku. "Nok, si Ramlan tadi kesini. Dia mau ngelamar kamu," katanya. Aku terkejut luar biasa mendengarnya. Dengan kesal aku hanya menjawab bahwa aku masih ingin sekolah. Besok adalah acara perpisahan. Semua orang tua dan wali murid hadir. Aku bertugas membaca puisi besok. Kakek masuk ke dalam kamar membawa berita bahwa ada kedatangan Ramlan. Antara malas dan kesal, aku mau tidak mau harus menemuinya. Aku keluar dengan rok merah marun, kaos lengan pendek. Kucepol rambutku sembarangan, kemudian segera menemuinya. "Mas Ramlan, kok malam-malam kesini mas?" tanyaku sedikit menyindir. "Iya Nit, maaf mengganggu. Kedatanganku kesini cuma mau ngasih ini. Aku mau melamarmu Nit. Kamu mau kan?" ucap Mas Ramlan merogoh saku jaketnya, mengeluarkan benda berbentuk kotak merah dan membukanya di depanku. Hatiku langsung berdesir tidak karuan. Aku berusaha biasa saja melawan arus perasaan kesal ini. Karena Mas Ramlan lebih dewasa, harusnya dia tidak semendadak ini. "Maaf mas, aku gak bisa jawab sekarang. Lagian sekolahku belum selesai. Aku masuk kamar dulu mas." "Maaf, kata dokter masih harus istirahat." Jawabku menolak dengan pelan agar dia tidak sakit hati. Bergegas aku masuk ke kamar membiarkan Mas Ramlan sendirian di ruang tamu. Rasa kecewa dan amarah menjadi satu, membuatku cepat tidur. Padahal puisi untuk besok belum selesai kuhafal. Acara demi acara terlewati dengan lancar. Bahkan pembacaan puisiku pun telah usai kutunaikan. Ada pertunjukan kesenian dari adik kelas. Dengan acara terakhir, pelepasan murid kelas 12. Kami semua berbaris di panggung, lengkap dengan selempang perpisahan terpasang di bahu. Tubuhku tiba-tiba ambruk begitu saja. Semua terkejut, histeris, dan riuh terdengar. Sementara aku segera dibawa ke ruang UKS. Aku tidak mengerti dengan tubuhku yang sebenarnya baik-baik saja, tetapi selalu lemah di saat yang tidak terduga. Ketika aku sadar, membuka mata, aku sudah terbaring di sebuah ruangan yang tidak asing. Di sana ada Pandu yang duduk di samping memegang tanganku. "Kamu gak sadar 3 jam Nit. Akhirnya pihak sekolah membawamu ke rumah sakit. Dadamu dipasang alat deteksi jantung," ucap Pandu. "Orang tuamu sudah dikabari. Mereka dalam perjalanan dari kota." Omongan Pandu membuatku kepikiran. Ibuku sedang hamil besar. Tapi sekarang mereka harus repot dari kota datang kemari. Memang sudah lama ibu ikut bapak merantau ke kota. Sedangkan aku dan kedua adikku tinggal bersama nenek dan kakek. Sekarang malah harus susah payah pulang ke sini karena aku. Badanku mulai panas dingin. Persis seperti saat melihat penampakan waktu itu. Benar saja, saat aku menoleh ke sebelah kiri, ada sosok yang mengerikan berbalut kain putih yang diikat dari ujung kepala, leher, perut, hingga kaki. Pocong. Pandu mendekat dan bertanya apa yang kukatakan. Aku tidak mau menjawab, hanya memejamkan mata saja. Demi Tuhan, dadaku sesak. Lagi-lagi sosok aneh muncul di depanku. Monitor berbunyi lebih keras, sehingga membuat Pandu panik dan bingung. Aku tidak tahu apa yang seharusnya terjadi.
Ingatanku dipenuhi dengan bayangan pocong. Mukanya hancur, matanya hitam kosong seperti bolong. Dan yang menyeramkan lagi, dia meringis saat kutatap. Samar-samar ku dengar suara pria yang panik. Ada beberapa wanita yang seperti sedang menyiapkan sesuatu. Terdengar juga suara tangisan pilu yang histeris. Seketika mataku terbuka dan mencari sumber suara itu. Tutup matamu, Nit. Pandu meletakkan tangannya tepat di kedua mataku. Apa yang tidak boleh kulihat sehingga dia menutup mataku. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Suami ibu sudah berpulang. Suara seorang pria yang tadi terdengar panik kini mengucapkan belasungkawa. Pandu melepaskan tangannya dari mataku. Korban kecelakaan, Nit. Mukanya hancur, matanya hilang, serem. Ucap Pandu menatapku lekat-lekat. Dadaku sesak, benar-benar sesak, menyaksikan fakta aneh untuk kesekian kalinya. Entah apa lagi yang terjadi denganku. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas, tidak bisa melihat dengan jelas. Samar-samar aku mendengar suara tangisan ibu. Aku juga mendengar suara sirine yang semakin lama semakin menghilang dari pendengaranku.